ini saya akan memberikan ilmu tentang Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Jemu Harimurtono, mahasiswa IPB Rizkinas dengan NIM 1101263. Untuk itu saya akan memulai presentasi ini dengan atas restu daripada Tuhan Yang Maha Esa. Kiranya semua ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Oke, kita bisa mulai presentasinya. Selamat menikmati. Kita lanjutkan lagi. Di sini dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Apakah dasar negara Republik Indonesia? Pancasila yang dikemukakan dalam sidang 1 PPPK pada tanggal 1 Juni 1945 dikandung maksud untuk dijadikan dasar dari negara Indonesia merdeka. Adapun dasar itu haruslah merupakan falsafah yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Di atas dasar itulah akan didirikan Republik Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan politik yang menuju kemerdekaan ekonomi, sosial, dan budaya. Peraturan-peraturan selanjutnya yang disusun untuk mengatasi dan menyalurkan persoalan-persoalan yang timbul berhubung dengan penyelenggaraan dan perkembangan negara harus didasarkan atas dan pedoman Undang-Undang Dasar. Peraturan yang bersumber pada UUD itu disebut peraturan-peraturan organik yang menjadi pelaksana dari undang-undang. Oleh karena itu, Pancasila yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan bahkan menjiwai seluruh isi peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana tercantum dengan jelas di dalam undang-undang. Semua peraturan undang-undang di Republik Indonesia ini dikeluarkan oleh negara pemerintahan RI haruslah sejiwa dengan Pancasila. Isi serta tujuan dari peraturan undang-undang RI tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Adapun Pancasila sebagai dasar negara diputuskan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 serta menetapkan Undang-Undang Dasar bagi negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar tersebut dalam pembukaannya kita temukan dasar negara yaitu Pancasila. Oleh karena itu, secara yuridis
Pancasila sah menjadi dasar negara Republik Indonesia. Akibat hukum dari disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah didasari dengan Pancasila. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara dapat memberi akibat hukum dan filosofi, yakni kehidupan bernegara bangsa ini haruslah tetap berpedoman pada Pancasila. Pancasila juga sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi berasal dari kata Yunani, yaitu iden, yang berarti melihat, atau ide yang berarti raut muka, perawakan serta gagasan buah pikiran, dan kata logi itu sendiri berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran. Berdasarkan pemahaman yang dihayati, seseorang yang dapat menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dilihat dinilai baik dan tidak baik. Pancasila merupakan suatu ideologi yang dianut oleh negara dan pemerintah serta rakyat secara keseluruhan, bukan milik ataupun monopoli seseorang dan suatu golongan. Sebagai filsafat dan dasar rohani negara yang merupakan cita-cita bangsa, Pancasila harus dilaksanakan atau diamalkan yang mewujudkan kenyataan dalam penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun setiap warga negara memang harus berpegang teguh pada dasar yang telah ditetapkan, yaitu Pancasila, serta tetap mengacu kepada undang-undang di mana telah ditetapkan oleh bangsa ini, dan kita tetap harus mematuhi serta menjunjung tinggi nilai-nilai dari Pancasila itu. Pancasila juga sebagai sumber moral bangsa, moral negara, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara mengamanatkan bahwa moral Pancasila juga sebagai moral negara. Artinya negara tunduk pada moral, negara wajib mengamalkan moral Pancasila. Seluruh tindakan kebijaksanaan negara harus sesuai dengan Pancasila. Seluruh perundang-undangan harus mengacu pada Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi pembimbing dalam pembuatan polisai. Sebagai moral negara, Pancasila mengandung kewajiban-kewajiban moral bagi negara, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa; 2, kemanusiaan yang beradab; 3, persatuan Indonesia; 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini dikatakan bahwa di dalam berbangsa dan bernegara, nilai-nilai dari Pancasila juga terdapat di dalam pendidikan, yaitu supaya setiap siswa memahami, mengerti dasar daripada negara ini.
Adapun keputusan nilai dapat mengatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, religius atau tidak religius, dan sebagainya. Suatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna dan berharga dalam nilai kebenaran, indah, nilai estetis, baik nilai moral dan etis, religius atau nilai agama. Karena kesemuanya itu bisa menjadi 3 bagian, yaitu nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk memudahkan kegiatan dan aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai pada Pancasila itu di dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di situ dikatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu mengakui dan percaya bahwa adanya Tuhan yang menjadi sebab adanya manusia dan alam semesta serta hidup dan kehidupan di dalamnya. Dasar ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agama serta kepercayaan sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Penting sekali bagi kehidupan manusia, bangsa, dan negara yang merdeka, yaitu berhubungan dengan manusia adalah makhluk Tuhan dan Tuhan tidak mengadakan perbedaan antara sesama manusia. Pandangan demikian menimbulkan pandangan yang sangat luas, tidak terikat oleh batas-batas negara atau bangsa sendiri, melainkan negara harus membuka pintu bagi persahabatan dunia atas dasar persamaan derajat. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, dikatakan bahwa dasar kebangsaan dimaksudkan bangsa Indonesia seluruhnya harus tumbuh memupuk persatuan yang erat antara sesama warga tanpa membeda-bedakan suku atau golongan, serta berdasarkan satu tekad yang bulat dan satu cita-cita bersama. Prinsip kebahagiaan itu merupakan ikatan yang erat antara golongan dan suku bangsa. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan juga dasar mufakat kerakyatan atau demokrasi menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi, yaitu kedaulatan untuk mengatur negara dan rakyat terletak di tangan seluruh rakyat itu sendiri. Kerakyatan dirumuskan dalam UUD 45 menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Demokrasi Indonesia seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah demokrasi yang tercantum dalam Pancasila sebagai sila keempat dan dinamakan demokrasi Pancasila.
atas demokrasi di Indonesia, Pancasila sebagai sila keempat dinamakan demokrasi Pancasila. Asas demokrasi ini meliputi bidang-bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta yang di dalam penyelesaian masalah di dalam negara, berusaha untuk sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan berdasarkan pada mufakat itu sendiri. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung prinsip kesejahteraan adalah prinsip tidak adanya kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Keadilan sosial adalah sifatnya masyarakat adil dan makmur, kebahagiaan buat semua orang, tidak ada pengisapan ataupun penindasan, penghinaan. Semuanya artinya berbahagia, baik itu secara manusia, berkecukupan sandang dan pangan. Sila ini mengatur bahwa setiap rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan. Di dalam dasar negara pendidikan Pancasila, rakyat Indonesia harus melalui Majelis Perwakilan mengatakan bahwa pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, harkat serta martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga mampu untuk membangun dirinya serta masyarakat sekelilingnya, serta dapat memenuhi pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas semua pembangunan bangsa ini. Arah pendidikan Pancasila dinilai bahwa pendidikan Pancasila ditekankan pada pendidikan moral, di mana harus dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai perilaku yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta kegiatan pribadi, kelompok masyarakat, juga bangsa bahkan negara. Adapun Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, pola Pancasila ini harus dilakukan secara berencana dan berarah berdasarkan suatu pola. Tujuannya adalah agar Pancasila sungguh-sungguh dihayati dan diamalkan oleh segenap warga negara, baik dalam kehidupan orang seorang maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun pola itu terdiri dari dua, yaitu pembinaan manusia Indonesia agar menjadi insan yang berpancasila, yang kedua yaitu membangun bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang Pancasila.
Adapun pola pelaksanaan Pancasila melalui jalur media massa dapat pula digolongkan sebagai salah satu aspek jalur pendidikan dalam arti luas, yaitu media massa berperan penting sehingga perlu mendapat penonjolan sebagai jalur tersendiri dalam hubungan dengan Pancasila itu sendiri. Di samping media modern seperti pers, radio, dan televisi, dalam menggunakan komunikasi modern ini perlu dijaga agar tidak ada siaran-siaran yang tidak menguntungkan bagi pelaksanaan Pancasila. Jalur organisasi politik. Jalur organisasi politik itu menjunjung tinggi demokrasi dan menegakkan kehidupan konstitusional, maka kiranya anggota maupun kader-kader politik serta organisasi kemasyarakatan lebih swadaya masyarakat lagi, dan juga lembaga keagamaan, lembaga kepedulian, dan dunia usaha adalah berusaha sekuat tenaga ikut serta dalam pelaksanaan Pancasila sehingga Pancasila itu lestari di Republik Indonesia. Jadi kesimpulannya bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia dan juga ideologi negara Indonesia, sekaligus menjadi pandangan hidup bangsa. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Makalah PKN Pancasila, maka manusia Indonesia menjadi pengalaman Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pengalamannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia dan juga oleh setiap lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kiranya kehidupan kita lebih lagi berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Akhir kata, sebelum dan sesudah, saya mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya presentasi kali ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Merdeka. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akan membahas mengenai Pancasila yang dasar daripada negara kita. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kiranya presentasi kali ini bermanfaat dan menjadikan kita lebih tetap berpegang teguh pada Pancasila. Secara arti kata, Pancasila mengandung arti panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Dengan demikian, Pancasila mempunyai arti 5 dasar. Apabila kita berbicara tentang Undang-Undang 45, maka yang dimaksudkan ialah Konstitusi UUD.
yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang diumumkan dalam Berita Republik Indonesia. Yang terdiri atas satu, pembukaan yang meliputi 4 alinea. Yang kedua, batang tubuh isinya UUD 45 yang meliputi penjelasan. Dalam penjelasan resmi UUD 45 itu sendiri disebutkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 terkandung 4 pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama, negara melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar atas persatuan. Yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, negara Indonesia berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Khusus pada bagian alinea yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah merupakan asas pokok pembentukan pemerintahan negara ini. Adapun tentang hal tujuan negara Indonesia tercantum pada kalimat kemudian daripada itu dan seluruh tumpah darah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Serta ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehari setelah proklamasi dikumandangkan, naskah politik yang bersejarah itu dijadikan suatu rancangan pembukaan undang-undang sebagai bahan pokok dan utama bagi penyusunan penetapan pembukaan Undang-Undang Dasar yang akan dijadikan naskah politik yang bersejarah yang disusun pada tanggal 22 Agustus 1945. Di kemudian hari, Bapak Muhammad Yamin dalam pidatonya di depan sidang Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan atau BPPK pada tanggal 11 Juni 1945 dinamakan Piagam Jakarta, dan baru beberapa tahun kemudian dimuat dalam bukunya yang berjudul Proklamasi dan Konstitusi pada tahun 1951. Setelah Piagam Jakarta, inilah yang pertama kali dasar falsafah negara Pancasila ini dicantumkan secara tertulis setelah diusulkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Adapun berarti pentingnya pembukaan Undang-Undang Dasar
itu karena pada alinea yang keempat yang tercantum ketentuan pokok yang bersifat fundamental, yaitu dasar falsafah negara Republik Indonesia, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada kelima Pancasila itu sendiri. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita ingin mempunyai bangsa yang benar-benar memiliki pedoman serta asas di dalam memimpin bangsa ini, seperti di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan juga Dasar Negara Pancasila itu sendiri. Adapun semua itu sudah dimantapkan dan juga sudah difikskan oleh Insinyur Soekarno, sehingga Pancasila memang benar-benar harus kita pahami dan kita mengerti sebagai warga negara yang baik. Adapun arti pandangan hidup suatu bangsa, setiap bangsa mempunyai cita-cita untuk masa depan dan menghadapi masalah bersama-sama dalam mencapai cita-cita bersama. Cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 45, yakni mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual. Seperti halnya keluarga suatu bangsa yang bertekad mencapai cita-cita bangsa bersama, dan pandangan hidup suatu bangsa dapat secara jelas mengetahui arah yang dicapai dengan pandangan hidup suatu bangsa. Akan dengan mudah memandang persoalan yang dihadapi, mudah mencari pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, memiliki pedoman dan pegangan, membangun dirinya. Dengan demikian, pandangan hidup suatu bangsa adalah cita-cita bangsa, pikiran-pikiran yang mendalam, gagasan mengenai wujudan kehidupan yang lebih baik. Jadi pandangan suatu bangsa adalah intisarinya dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri, dan diyakini kebenarannya yang berdasarkan pengalaman, sejarah, dan yang telah menimbulkan tekad pada bangsa untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pandangan hidup bangsa Indonesia, setiap bangsa ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana yang ingin dicapai saat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapi dan menentukan arah, serta bagaimana cara memecahkan persoalan-persoalan di dalam bangsa ini. Bangsa Indonesia lahir menurut tata cara
dan jalan yang ditempuhnya sendiri, yaitu merupakan hasil antara proses dan sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup yang masa depan dan keseluruhan membentuk kepribadian sendiri. Oleh karena itu, bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri. Karena Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah uji yang pernah kita miliki, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang 1945, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950, Pancasila itu tetap tercantum di dalamnya. Adapun Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, pandangan hidup merupakan wawasan atau tata cara mereka untuk memenuhi kehidupan di dunia ini dan bekal di hari akhir. Berdasarkan hal tersebut, kita menemukan persamaan pandangan hidup di antara suku-suku bangsa di tanah air ini, ya karena keyakinan mereka adanya 2 dunia kehidupan. Pancasila memberikan pancaran dan arah untuk setiap orang Indonesia tentang masa depan yang ditempuhnya. Inilah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam kelima sila Pancasila.